Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Nah, di sini saya bertindak sebagai moderator dari kelompok satu mata kuliah Desain Sistem Cerdas. Jadi sebelumnya kita membuat sebuah SRS dengan judul Sistem Pengendali Lampu Lalu Lintas Cerdas Berbasis Kecepatan Kendaraan. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, di sini kelompoknya masih sama seperti kelompok yang UTS kemarin. Yang pertama adalah saya sendiri, Wisnu, kemudian ada rekan saya A. Acep, dan rekan saya satu lagi Agali. Nah, jadi di sini abstrak dari penelitian yang kami lakukan ini bertujuannya yaitu untuk mengurangi kemacetan di kota Tasikmalaya melalui teknologi berbasis sensor IoT dan machine learning. Kemudian untuk tujuannya kita berharap dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas, dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, dan mengurangi juga emisi karbon. Namun selain itu kita juga masih menyadari ada kekurangan, ada batasan-batasan yang perlu kita hadapi ataupun kita harus dipecahkan solusinya untuk di kemudian hari. Nah, di antaranya batasan yang kami temukan adalah ketergantungan kualitas data lingkungan dan deteksi kendaraan tidak terdaftar. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan serahkan kepada rekan saya, Acep, untuk penjelasannya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SRS yang kami buat. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang masalah kemacetan di persimpangan jalan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi durasi lampu lalu lintas berbasis kepadatan kendaraan. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Kita mengimplementasikannya di persimpangan kota Tasikmalaya dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Selanjutnya, deskripsi umum. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi sensor IoT dan kamera yang mampu mendeteksi kepadatan kendaraan secara real time. Data kepadatan kendaraan yang terkumpul dianalisis menggunakan algoritma machine learning untuk menentukan durasi optimal bagi setiap status lampu lalu lintas hijau, kuning, merah. Dengan responsivitas tinggi, sistem ini mampu memberikan prioritas pada jalur dengan volume kendaraan lebih tinggi, sehingga akan mengurangi kemacetan, menghemat bahan bakar, dan menurunkan emisi karbon. Selanjutnya adalah fungsi utama dari eh, SRS ini. Yang pertama adalah pengumpulan data real time. Sistem memanfaatkan sensor untuk mengumpulkan data kepadatan kendaraan di setiap jalur pada persimpangan. Lalu data tersebut dianalisis dan kita mengambil keputusan. Sistem menganalisis data kepadatan kendaraan menggunakan algoritma cerdas untuk menentukan durasi optimal lampu lalu lintas seperti hijau, kuning, dan merah. Lalu selanjutnya adalah pengaturan sinyal lampu lalu lintas. Sistem secara otomatis mengatur perubahan lampu lalu lintas berdasarkan hasil analisis, memprioritaskan jalur dengan volume kendaraan yang lebih tinggi. Lalu monitoring dan pelaporan. Sistem menyediakan antarmuka yang memungkinkan operator untuk memantau status lalu lintas secara real time dan mengakses laporan historis. Yang terakhir adalah fleksibilitas dan adaptasi. Sistem dapat menyesuaikan pengaturan berdasarkan waktu tertentu seperti jam sibuk dan situasi khusus lainnya.
Selanjutnya lingkungan operasi. Yang pertama, persimpangan jalan perkotaan di Tasikmalaya. Karena kami semuanya bertempat tinggal di Tasikmalaya, jadi kami mengambil lampu lalu lintas yang ada di Tasikmalaya yang macet kendaraan. Yang kedua adalah hardware harus tahan terhadap cuaca ekstrim. Kenapa harus tahan terhadap cuaca ekstrim? Soalnya kalau yang tidak tahan, maka hardware akan mudah rusak dan akan memakan biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah koneksi internet yang stabil untuk pengolahan data real time. Kenapa harus internet yang stabil? Karena kalau ada gangguan 1 menit saja, maka data akan hilang. Jadi sistem tidak akan mendapatkan data yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan sistem untuk eh, sistem kecerdasan buatan berbasis kepadatan kendaraan ya, lalu lintas. Yang pertama, antarmuka pengguna atau user interface. Yang ini yang pertama bisa menggunakan web user interface-nya untuk monitoring dan pengaturan, bisa menggunakan eh, HTTP ya, yang basic biasanya, ataupun Node-RED. Yang kedua adalah dashboard interaktif untuk status dan laporan lalu lintas. Jadi status laporannya itu harus diupdate secara terus-menerus, secara real time ya datanya. Yang kedua untuk antarmuka hardware dan softwarenya. Hardware menggunakan sensor ultrasonic ESP32 untuk microcontrollernya dan server lokal, contohnya MQTT atau MySQL ya untuk servernya. Yang kedua adalah untuk softwarenya bisa menggunakan tadi ya database MySQL termasuk server eh, bisa cloud gitu ya ataupun bisa langsung server lokal di tempat di tersebut. API-nya menggunakan Node dan protokolnya MQTT. Next. Nah, di sini terdapat diagram fungsional ya yang utamanya itu jadi contoh kasus ya atau use case diagram. Kita bisa lihat di gambar tersebut dari operator lalu lintas bisa akses otoritasnya itu adalah untuk memantau sistem. Terus berjalan kepada sensor kepadatan kendaraan ya si sensor itu bisa mengumpulkan data dari kepadatan kendaraan tersebut. Terus dianalisislah data tersebut apakah ya padat seperti apa tergantung kondisinya ya padat atau tidak. Lalu bisa mengatur lalu lintas gitu secara otomatis. Terakhir yang kedua ya, dua terakhir ini adalah teknisi. Teknisi adalah otoritasnya untuk melakukan perawatan sistem. Jadi pastilah ya di mana-mana itu tugas fungsinya itu adalah untuk melakukan perawatan sistem gitu. Pada ada kerusakan. Yang terakhir adalah pengguna akhir. Ya end usernya itu adalah kita kalau di jalan ya pengemudi gitu yang di lalu lintas. Itu bisa menggunakan fasilitas lalu lintas tersebut. Jadi bermanfaat gitu ya untuk end usernya. Next. Nah, kalau untuk diagram fungsional, ini ada di gambar tersebut. Ini adalah struktur sistem untuk mencakup sensor, mengendali lampu, operator, teknisi, end user, pengemudi, dan server tersebut. Dalam diagram fungsional ini adalah yang pertama dalam kelas diagram itu adalah sensor kepadatan kendaraan. Ini terdiri dari ID-nya itu adalah tipe datanya string, untuk lokasi juga string, terus untuk radius itu integer. Jadi ini untuk tipe data untuk memasukkan data kita ke dalam database ya. Nah, ini untuk instruksinya adalah mengirim data dalam kurung void. Nah, ini seperti ini ya gambarannya bisa dilihat. Dan untuk operator sama di database-nya adalah ID string, tetap string, nama juga string. Nah, instruksinya adalah memantau sistem. Tadi kan ya seperti yang ini secara teknis, kalau tadi secara gambaran besar.
sama bisa untuk mengkonfigurasi manual itu si operator itu eh, apa otoritasnya. Yang ketiga teknisi. Teknisi ID-nya string, namanya juga string, bisa diinput nanti ya, di otomatis gitu tergantung sensor kameranya. Bisa melakukan perawatan atau ya sistem dari update sistem gitu untuk pengembangan. Yang terakhir adalah end user. Nah, end user juga ini sama string jenis kendaraan. Jadi terbacanya itu ID ya, biasanya nopol bisa gitu nomor kendaraan. Terus eh, untuk perintahnya ini otoritasnya telah menggunakan fasilitas tersebut lalu lintas ya kalau yaitu lampu lalu lintas. Ini terhubung semua pada sistem pengendali lampu lintas berbasis kecerdasan buatan tersebut ya yang kita sekarang lakukan apa membuat project tersebut, yaitu untuk proses data kepadatan dari empat tersebut ya bisa melakukan proses data kepadatan. Jadi bisa langsung mengatur lampu gitu, otomatis secara otomatis. Nah, ini bisa langsung menyimpan data tersebut ke server gitu. Server langsung mengakses gitu secara real time. Nah, next. Ya, yang ini ada akan dijelaskan oleh Acep. Eh, maaf, sorry, maksudnya Awisnu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih kepada Agali yang telah memaparkan materinya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, kita menyadari bahwa masih ada batasan-batasan sistem ini yang perlu kita tingkatkan lagi untuk di kemudian hari. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama adalah batasan sistem itu di radio sensor. Jadi, jangkauan deteksinya itu terbatas karena sistem ini hanya memiliki kemampuan deteksi dalam radius maksimum 20 meter. Jadi yang berarti kendaraan yang berada di luar jangkauan tersebut, misalkan ada di jarak 30 meter dari si sensor itu ataupun 25, 21, tidak akan terdeteksi. Jadi akurasi datanya dapat menurun pada area lalu lintas yang lebih luas atau jika kendaraan terlalu jauh dari perangkat sensor. Nah, jadi untuk yang pertama ini intinya adalah kita punya keterbatasan di radio sensornya, jaraknya masih terbatas. Jadi yang dampaknya jika yang kendaraan lebih dari jarak yang telah ditentukan yaitu maksimum 20 meter itu tidak akan terdeteksi. Oke, itu batasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah deteksi ini deteksi eh, kendaraan ini hanya terbatas pada kendaraan yang sudah terdaftar saja. Jadi si sistem ini hanya mampu mendeteksi kendaraan yang telah terdaftar dan memiliki plat nomor yang terbaca atau yang terbaca oleh sensor atau kamera. Jadi kalau misalkan motornya bodong ataupun tidak punya plat ataupun platnya mungkin tidak terdeteksi ke si sensor, ya ataupun yang plat nomornya tidak sesuai standar, itu mempunyai celah yang tidak akan terdeteksi oleh sistem ini. Nah, untuk batasan sistem yang terakhir ini adalah dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi untuk kualitas data ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kondisi perangkat. Jadi akurasi dan keandalan data ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi misalkan seperti kondisi cuaca buruk. Jadi kalau hujan lebat ataupun hujan deras kayak gitu ya, ataupun ada kabut atau si sensornya itu ketutup sama silau dari matahari. Nah, jadi nanti yang berakibat akan mengurangi efektivitas sensor pada kamera. Jadi si yang si sensor ini sangat berpengaruh juga terhadap kualitas cuaca ataupun apa di lingkungan yang dipasang dari sensor tersebut. Nah, selain dari faktor cuaca tadi, kita juga mendapatkan bahwa perangkat yang tidak terawat ini dapat mengalami kerusakan yang artinya dapat mengaruhi performa sistem. Jadi misalkan kalau sistem lalu lintas kan berarti otomatis itu sensornya mungkin 24 jam ya, berarti on terus. Nah, namanya juga mungkin alat elektronik pasti ada umurnya lah, ada yang namanya masa pakai.
Jadi mungkin kalau setelah beberapa bulan ataupun beberapa tahun pasti nanti akan menurunlah efektivitasnya yang akhirnya nanti dapat mempengaruhi dari performa sistem ini. Nah, itu untuk batasan sistem yang kami temukan dari sistem IoT yang kita buat ini ada tiga batasannya yang utamanya yaitu radio sensor, jadi jangkauannya hanya terbatas. Kemudian yang kedua ini deteksi kendaraannya juga terbatas hanya pada kendaraan yang terdaftar. Dan yang terakhir ini untuk sensor ini sangat dipengaruhi oleh kualitas cuaca dan kondisi perangkat yang ada di lokasi. Nah, oke, untuk presentasinya cukup sekian dari kami. Mohon maaf, kami juga masih menyadari ini banyak kekurangan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen kami yang telah membantu proses ini, yaitu Pak Dewanto dan rekan-rekan saya juga yang tadi telah memaparkan pada slide sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.